warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbahnya ini khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya sebatas kemampuan kita. Karena dengan takwa inilah manusia akan beruntung, tidak hanya di dunia sampai akhir masyar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan pada bulan ini pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih hikmah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, dan kenapa pula dalam hari Senin? Kenapa tidak pada hari Jumat? Kenapa tidak pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya? Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, beliau mengutip pendapatnya Imam Ibnul Hajj yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pepohonan, menciptakan tetumbuhan pada hari Senin. Hal ini sesuai hadis Nabi di dalam kitab Sahih Muslimnya, bahwa pada hari Senin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pepohonan yang hal ini mengisyaratkan kepada umat manusia bahan makanan maupun konsumsi yang selalu dinikmati oleh manusia ini tidak lain dari inspirasi yang namanya pepohonan. Dan pada bulan Rabiul Awal juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini mengisyaratkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin memberikan manfaat dan memberikan keberkahan kepada umatnya agar tercukupi dalam bidang pangannya. Alasan yang kedua, kenapa bulan Maulid kelahiran Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal? Karena Rabiul Awal, Rabi ini artinya musim semi. Imam As-Saqli menjelaskan likulli insanin minismihi nasibun. Setiap manusia diberikan nama, dan dari nama inilah ada hikmah, ada keistimewaan tersembunyi. Misalnya bulan Rabiul Awal musim semi diharapkan agar Nabi dan umatnya selalu menjadi inspirasi bagi umat yang lainnya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad
orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling santun. Bahkan Allah memberikan gambaran kepada kita yang tertuang di dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Wahai Nabi, kami mengutusmu yang pertama tujuannya adalah syahidan, memberikan kesaksian kepada umat-umat sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kita sebagai umatnya, apakah kelak diminta kesaksian oleh Allah? Ya, umat Islam nantinya yang akan memberikan kesaksian saat nabi-nabi terdahulu diminta kesaksian oleh Allah. Nabi Nuh diminta kesaksian oleh Allah. Wahai Nuh, apakah engkau telah menjalankan dakwah yang aku berikan kepada umatmu? Nabi Nuh menjawab, ya. Allah juga bertanya kepada umatnya, wahai umat Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah yang telah aku berikan? Umatnya menjawab, tidak. Apakah ada saksinya? Tidak ada. Nah, dari sinilah peranan umat Islam kelak akan memberikan kesaksian. Ya Allah, kami umat Nabi memberikan kesaksian bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan misi dakwah yang engkau berikan kepada kaumnya. Sayangnya adalah kaumnya ini ingkar, tidak mau percaya kepada nabinya. Maka ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dan keistimewaan lagi, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal? Karena pada bulan Rabiul Awal, a'dalul fusul, termasuk musim yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Hal ini mengisyaratkan kepada umatnya bahwa umat Nabi ini umat yang moderat, tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri, tidak fanatik terhadap sesuatu hal. Bahkan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam ini termasuk umat yang moderat, tidak berlebih-lebihan dalam mengajarkan agama. Jadi urusan ibadah dan muamalah ini harus sesuai. Orang dituntut harus baik dalam beribadah, juga dalam bermuamalah. Dengan Allah baik, dengan sesama manusia juga harus baik. Dan yang terakhir, keistimewaan kenapa kelahiran Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal ini menegaskan bahwa Allah hendak memuliakan bulan tersebut. Kenapa Allah tidak melahirkan Nabi Muhammad pada bulan Ramadan? Padahal pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Hal inilah Allah menghendaki siapapun, tidak hanya hambanya, tidak hanya tempat, tidak hanya waktu. Ketika Allah menghendaki, maka terlaksana pula apa yang Ia kehendaki. Dari sini kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal memberikan banyak inspirasi kepada kita, lebih-lebih umatnya, agar selalu untuk membaca sholawat, agar kita dekat dengan Nabi Muhammad, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان